Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sul Aprilia dari kelas M217. Saya akan menyampaikan sebuah ceramah tentang kontribusi Islam dalam perkembangan peradaban dunia. Perkembangan agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Berbagai bukti kemajuan peradaban Islam kali itu dapat dilihat dari beberapa, di antara lain satu, keberadaan perpustakaan Islam dan lembaga-lembaga keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, Masjid Qarawiyyin, dan sebagainya, yang merupakan pusat para intelektual muslim berkumpul untuk melakukan proses pengkajian dan pengembangan ilmu dan sains. Dua, peninggalan karya intelektual muslim seperti Ibnu Sina, Ibnu Haytham, Imam Syafi'i, Ar-Razi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, Ibnu Khaldun, dan lain sebagainya. Tiga, penemuan-penemuan intelektual yang dapat mengubah budaya dan tradisi umat manusia, seperti penemuan kertas, karpet, kalender Islam, penyebutan hari-hari seni arsitektur, dan tata perkotaan. 4. Pengaruh keutamaan nilai-nilai kebudayaan asasi sebagai manifestasi dari konsep Islam, iman, ihsan, dan takwa. Islam mendorong budaya yang dibangun atas dasar silm, ketenangan dan kondusivitas, salam, kedamaian, salah amah, keselamatan, sedangkan iman melahirkan budaya yang ditandasi AMN, rasa aman dan amanah, tanggung jawab terhadap amanah. Akhirnya Islam mendorong budaya hasanah, keindahan, dan husn, kebaikan. Harun Nasution membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, yaitu periode klasik 650-1250 Masehi, periode pertengahan 1250-1800 Masehi, dan periode modern 1800 Masehi sampai sekarang. Pada masing-masing periode terdapat perbedaan dimensi yang khas yang tampil dalam setiap perkembangannya. Periode klasik terbagi menjadi 2, yaitu masa kemajuan Islam 650-100 Masehi dan masa disintegrasi 1000-1250 Masehi. Masa ini bisa disebut sebagai awal dari masa keemasan Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, ekspansi Islam telah berhasil menguasai semenanjung Arabia. Ekspansi keluar wilayah Arab baru dimulai pada masa Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW selanjutnya dikembangkan oleh para sahabat. Masa kemajuan Islam 1, bagian dari periode klasik. Ini ditandai oleh adanya sejarah 4 sahabat Nabi Muhammad yang dalam kajian Islam akrab disebut sebagai Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar menjabat sebagai Amir al-Mu'minin tahun 632 sampai 634 Masehi, Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi, Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi, dan Ali bin Abi Thalib 656 sampai 660 Masehi. Pada masa ini, Islam mulai tersebar di luar wilayah semenanjung Arab. Penaklukan Islam terhadap beberapa wilayah seperti Damaskus, Mesir, Irak, Palestina, Syria, dan Persia. Pergerakan dari kerajaan Khulafaur Rasyidin selanjutnya diteruskan oleh dinasti Umayyah 660 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Ekspansi penyebaran Islam semakin luas pada zaman ini. Daerah-daerah yang dikuasai Islam pada masa ini adalah Syria, Palestina, Afrika Utara, Irak, semenanjung Arabia, Persia, Afghanistan, Asia Tengah. Di samping itu, pada masa ini juga ditandai dengan berkembangnya kebudayaan Arab, determinasi dari Khalifah Abdul Malik dengan perubahan bahasa administrasi dari bahasa Yunani ke bahasa Pahlawi dan bahasa Pahlawi ke bahasa Arab, membuat masyarakat semakin menaruh perhatian terhadap bahasa Arab. Pada masa Bani Abbasiyah, perhatian terhadap ilmu pengetahuan mulai tumbuh.
khususnya pada masa kepemimpinan Harun al-Rasyid 785 sampai dengan 809 Masehi dan Al-Ma'mun 813 sampai dengan 833 Masehi. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan ini ditandai dengan penerjemahan buku-buku berbahasa Yunani dan Bizantium ke dalam bahasa Arab. Untuk kegiatan menerjemahkan buku-buku ini, Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Bait Al-Hikmah di antara cabang-cabang ilmu pengetahuan yang diutamakan. Dalam Bait Al-Hikmah ini adalah ilmu kedokteran, fisika, geografi, astronomi, optik, sejarah, dan filsafat. Selanjutnya adalah periode pertengahan 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Pada zaman ini tidak ada perkembangan yang berarti bagi peradaban Islam, kecuali hanya sedikit. Perkembangan itu pun hanya bersifat memperluas kekuasaan Islam ke dalam beberapa wilayah seperti Mesir, India, Persia, Turki, dan lain-lain. Rekaman sejarah yang paling terlihat dalam dan dikenal masyarakat pada umumnya pada zaman ini adalah penaklukan Konstantinopel dan kerajaan Bizantium pada tahun 1453 Masehi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih 1451 sampai dengan 1481 Masehi. Pada zaman ini terdapat 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Masing-masing dari kerajaan ini tidak memperlihatkan kontribusi bagi peradaban Islam secara signifikan. Peperangan demi peperangan bahkan sering terjadi pada masa 3 kerajaan besar ini untuk menguasai wilayah tertentu. Disintegrasi politik pada masa ini terlihat semakin besar dibandingkan dengan masa Bani Abbasiyah dan sekaligus menandai berakhirnya perkembangan peradaban Islam. Pada saat Islam sibuk dengan merespon konstelasi perpolitikan yang rumit itu, di Barat mulai tumbuh kesadaran untuk menaruh perhatian lebih terhadap ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, umat Islam tidak hanya berdiam diri melihat kegemilangan dunia Barat, tetapi membuat pola perubahan kiblat pengetahuan dari yang sebelumnya berkiblat kepada peradaban Yunani menjadi berkiblat kepada peradaban Barat. Masa ini disebut dengan periode modern 1800 Masehi sampai sekarang. Pada masa ini bisa disebut juga sebagai masa kebangkitan dunia Islam. Sejumlah tokoh Islam melakukan pembaruan pemikiran Islam atau modernisasi dalam Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam. Beberapa tokoh pembaru itu diantaranya seperti di Mesir, terkenal nama Muhammad Abduh, Rashid Rida, dan Jamaluddin Al-Afghani. Di India, pembaruan dilakukan oleh Sir Syed Ahmad Khan, Syed Amir Ali, dan Muhammad Iqbal. Ide pembaruan itu sampai masuk ke Indonesia dan dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlam dari organisasi Muhammadiyah dan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama.